implementation atau implementasi proyek yang udah saya lakukan juga. Kemudian ada evaluasi dan ditutup dengan beberapa aktivitas internship saya selain dari Nama saya Muhammad Zidane. Di sini saya dari jurusan Teknik Industri UPN Veteran Jakarta, dan di sini saya magang di bagian HSE atau Health, Safety and Environment. Cakupannya mungkin cukup luas ya, karena kita berkaitan langsung dengan orang-orang produksi di sana, dan paling sering dan utamanya di tiap hari itu kita pasti safety patrol, kita pantau kerja mereka tuh seperti apa, apakah aman ataukah tidak, nantinya akan kita pantau terus lah gitu. Terus kemudian juga inspeksi APAR, itu berkaitan langsung dengan alat-alat pencegahan kebakaran, mitigasinya. Terus kemudian juga kita ada safety briefing, safety talk pada pekerja, mungkin briefing singkat terkait metode kerja yang aman tuh seperti apa di setiap pekerjaan sebelum dimulai. Untuk project magang saya fokus ke alat yang namanya gas cutting, dan di gas cutting ini kenapa saya terpilih, karena jelas di setiap area di PT BPS ini banyak sekali aktivitas yang berkaitan dengan itu, dan tentu itu punya potensi risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi gitu. Melihat dari menggunakan api ya, dan api itu pasti erat kaitannya dengan kebakaran, makanya di sini saya coba untuk mengusung judul dengan perancangan strategi mitigasi kasus ledakan gas cutting yang nantinya itu bisa digunakan untuk diperhatikan juga sama teman-teman di area produksi sana gitu, berkaitan dengan hal-hal apapun lah yang sekiranya bisa memitigasi terjadinya kasus tersebut gitu. Kalau misalkan metode cukup banyak, karena kan di sini metode itu digunakan utamanya untuk bisa menganalisis kira-kira penyebab apa sih yang berkaitan dengan kasus ledakan gas cutting itu, dilihat dari berbagai aspek. Nah di sini saya gunakan dua metode, yaitu fishbone atau diagram tulang ikan dengan diagram fault tree analysis. Jadi basicnya sebenarnya sama untuk mencari penyebab, poin-poin penyebab, tapi mungkin yang membedakan adalah kalau fishbone itu dia fokusnya ke 5 kategori machine, material, method, measurement, dan juga 1 atau environment atau lingkungannya. Jadi kita coba analisis dari poin-poin itulah secara garis besar kira-kira apa yang bisa menyebabkan. Nah outputnya dari hasil penyebabnya itu ditemukan beberapa hal-hal yang sekiranya menjadi landasan program kedepannya untuk dieksekusi langsung oleh tim-tim HSE gitu. Yang pertama mungkin di sini udah diterapkan juga untuk pembuatan video berupa safety talk, mirip-mirip safety talk, yang mana tujuannya itu untuk menjadi sarana edukasi juga bagi pekerja di lapangan terkait penggunaan gas cutting yang aman itu seperti apa. Kemudian juga didukung dengan pemasangan poster visual juga yang nantinya itu kita briefing juga kepada pekerja di tempat, kira-kira seperti apa sih bahayanya gas cutting ini, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memitigasi lah kasus-kasus yang berkaitan dengan gas cutting tersebut gitu. Dan juga yang gak kalah penting terkait inspeksi yang dilakukan oleh teman-teman HSE itu di sini juga di project ini dibantu untuk menyusun standar kriteria untuk menginspeksi si gas cutting itu gitu. Banyak sekali sih sebenarnya hal yang berkesan. Cuman yang pertama, karena ini pengalaman magang pertama dan langsung ke manufaktur, karena kebetulan dari teknik industri juga, manufaktur tuh gambarannya sangat-sangat menarik karena kayak ada bahan diolah terus mungkin nanti akhirnya jadi produk yang sangat-sangat unik lah dari tiap-tiap kasarannya mungkin dari tiap-tiap bidang ya gitu ya. Nah di sini yang cukup amazed dengan ya mungkin dengan prosesnya sih, nggak nyangka dari mungkin bahan-bahan yang kita expect itu nggak bisa menghasilkan sebuah produk, tapi ternyata itu bisa, dan pengolahannya cukup menarik sih untuk metodenya. Dan ya mungkin kalau misalkan dari segi prosesnya itu cukup menarik dan nggak kalah penting juga untuk pembelajarannya, karena di sini kan pertama juga sangat-sangat banyak yang bisa dipelajari, mulai dari daily work HSE itu seperti apa sih. Ternyata ada yang namanya pengawasan patrol, terus mungkin ada yang inspeksi, terus mungkin ada yang safety briefing, safety talk, dan sebagainya. Yang mungkin itu jadi salah satu pembelajaran tapi juga challenge buat saya gitu, untuk bisa adaptasi lah dengan
aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan job desk-nya HSE gitu sendiri. Sebenarnya terima kasih dan harapannya semoga BPS tetap bisa menjadi wadah untuk anak-anak seperti kami yang mungkin baru mengenal dunia industri dan untuk apapun itu berkaitan dengan penjualan, marketing dan sebagainya, semoga sukses selalu. Perkenalkan, nama saya Husnul Jihad Ramadan Hakim. Di sini saya dari jurusan Teknik Industri UPN Veteran Jakarta, yang mana di PT Baja Perkasa Sentosa ini saya berkesempatan magang di divisi HSE. Oke, untuk di HSE sendiri sebenarnya lingkup pekerjaannya itu cukup luas ya. Seperti kita untuk menilai risiko bahaya yang ada di lingkungan pekerjaan itu apa aja. Kemudian kita juga selalu mengadakan update terkait dengan rambu K3. Itu kita selalu berkaitan dengan risiko tadi, kita kaitkan nantinya untuk dijadikan rambu-rambu agar memunculkan awareness terkait dengan bahaya di sekitar yang ada gitu. Oke, untuk proyek saya sendiri di sini karena khususnya di pabrik baja, yaitu kan pasti banyak sekali proses material handling itu, yang mana di sana juga terdapat banyak kren untuk digunakan sebagai alat bantu pemindahan barang gitu. Jadi di sini saya berfokus pada aktivitas rigging dan lifting, yang mana memang aktivitas tersebut banyak sekali dilakukan khususnya di bagian produksi. Nah, jadi di proyek saya itu saya menilai terkait dengan risiko bahaya apa saja sih yang ada di aktivitas rigging dan lifting. Karena memang untuk aktivitas tersebut itu dari awal bahan mentah seperti scrap datang, itu kan scrap nantinya akan dikeluarkan dari truk-truk itu kan menggunakan kren magnet, yang mana itu juga merupakan salah satu kegiatan lifting. Kemudian untuk pemindahan si scrapnya ke bagian tungku itu juga kan digunakan magnet kren, yang mana itu juga salah satu kegiatan lifting gitu. Kemudian di bagian finish good, di bagian rolling mills juga banyak sekali kegiatan tersebut, sehingga dari kegiatan-kegiatan tersebut juga memiliki potensi bahaya yang sangat banyak gitu. Jadi untuk meminimalkan risiko tersebut sebelum terjadi, saya memang berfokus pada kegiatan-kegiatan tersebut agar pada kegiatan tersebut prosedurnya tetap aman dan pekerja tetap selamat. Oke, jadi untuk metode analisis yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan metode bow tie analisis, yang mana analisis tersebut itu berbentuk seperti dasi kupu-kupu, yang mana di metode tersebut kita juga memasukkan terkait dengan aktivitas, terkait dengan risiko bahayanya itu apa aja, kemudian juga kita masukkan terkait dengan potensi bahayanya itu apa aja. Kemudian kita juga memasukkan seperti mitigasinya gitu, pencegahannya agar bahaya yang dikhawatirkan timbul tersebut tidak terjadi gitu. Kemudian untuk outputnya sendiri, saya di sini memberikan edukasi berupa poster. Kemudian juga ada video edukasi terkait rigging dan kegiatan rigging dan lifting yang aman itu seperti apa, agar pekerja di sana itu menjalankan kegiatan tersebut selalu aman dan aman. Oke, jujur banyak banget hal yang mengesankan di sini, karena emang di BPS sendiri ini merupakan pengalaman pertama saya magang, dan di BPS sendiri juga menghadirkan banyak pengalaman baru bagi saya, khususnya di bidang manufacturing gitu. Untuk BPS sendiri kan merupakan di bidang manufacturing pembuatan besi baja, yang mana di sana untuk awal pertama kali saya kesini, saya juga cukup match terkait dengan proses pembuatan bajanya gitu, mulai dari awal, dari bahan bakunya, kemudian nanti dilebur, kemudian nanti dicetak. Saya juga cukup match di mesin CCM, di mana besi yang udah dilebur sekitar 1700 derajat kemudian dituangkan ke cetakan dan langsung jadi bentuk billet, itu menurut saya merupakan salah satu hal yang buat saya match aja sih.
Dan kemudian juga selain proses produksinya, di sini juga saya memiliki pengalaman-pengalaman lain seperti saya juga mendapatkan teman yang benar-benar seru banget. Mulai dari batch-batch sebelumnya sampai batch baru juga super duper seru. Kemudian di sini juga saya dapat benefit seperti makan siang dan makan sore. Itu juga enak-enak banget. Terima kasih Chef Guntur, makanannya enak banget. Kemudian untuk fasilitas lain seperti mes, seperti mesin cuci itu juga sangat membantu untuk keseharian saya. Jadi wah benar-benar seseru itu. Satu wish untuk BPS, semoga BPS jaya selalu dan semoga BPS bisa menjadi salah satu pelopor besi tulangan nomor 1 di Indonesia. Harapan saya seperti yang saya berulang kali sampaikan setiap kali ada kunjungan sampai visit. Jadilah gelas kosong, jadilah gelas kosong, jadilah gelas kosong. Jangan pernah merasa puas. Di nama kalian masing-masing itu tersandang beban dan tanggung jawab.